Saudara, hoax atau berita bohong masih berkembang secara masif di tengah masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan keresahan. Rendahnya literasi juga menjadi salah satu faktor hoax semakin marak dan dengan mudah menjadi konsumsi masyarakat. Untuk mengetahui kebenaran berita yang beredar, kami akan menyampaikannya dalam segmen anti hoax. Kali ini kita akan menyimak hoax mengenai pengenaan PPN, sembako dan pendidikan bersama Jesse Wong berikut ini. Publik dibuat gaduh dengan rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk sejumlah barang dan jasa, khususnya pendidikan dan sembako. Faktanya, pengenaan PPN untuk sembako ini dianggap hoax karena memang belum ada keputusan sama sekali tentang rencana tersebut. Kami tentu dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat presiden. Dan oleh karena itu memang ini situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga. Sehingga kami tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan kita yang keluar sepotong-sepotong, yang kemudian di blow up seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak bahkan mempertimbangkan situasi hari ini. Padahal hari ini fokus kita itu pemulihan ekonomi. Itulah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani merespon isu pungutan PPN atas kebutuhan pokok alias sembako kepada masyarakat. Sebaliknya, Menteri Keuangan menekankan fokus pemerintah saat ini bukanlah mengenakan pajak, tetapi menanggung anggaran vaksinasi COVID-19. Pada rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Kamis lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani belum bisa menjelaskan secara rinci kepada publik rencana pungutan PPN, sebab rencangan tersebut masih belum dibahas dengan DPR. Kami akan menyampaikan 6 poin dari mulai COVID. Berikut ini sejumlah poin yang disampaikan Sri Mulyani perihal rencana PPN. Poin pertama, Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan PPN sembako belum berlaku. Menteri Keuangan memastikan saat ini PPN untuk sembako belum berlaku. Poin yang kedua, kebijakan soal PPN sembako akan dibahas dengan Komisi 11. Sri Mulyani memastikan pemerintah akan membahas rencana kebijakan PPN bersama dengan Komisi 11 DPR. Pemerintah tidak mungkin mengambil kebijakan perpajakan tanpa mendiskusikan niat lebih dulu dengan legislatif. Poin yang ketiga, rakyat sudah menikmati berbagai insentif perpajakan terkait perluasan PPN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut saat ini rakyat telah banyak menikmati insentif pajakan yang diberikan pemerintah. Salah satunya, contohnya, masyarakat tidak perlu membayar PPh 21. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo menyebut maraknya hoax terkait pungutan PPN ini karena bocornya rancangan draft revisi undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sehingga muncul distorsi informasi di tengah masyarakat. Jadi alangkah tidak bijak kalau pemerintah yang berjuang berupaya sekuat tenaga melakukan pemulihan ekonomi justru malah punya pemikiran untuk menaikkan pajak. Jadi kami pastikan itu tidak benar. Pemerintah sama sekali tidak punya niat dan tidak terbersit sedikit pun pikiran untuk memajaki dan membebani masyarakat, termasuk PPN atas sembako, jasa pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
melalui Kementerian Keuangan menyebut rencana pemerintah terkait dengan pungutan PPN ini adalah untuk memenuhi asas keadilan bagi masyarakat. Dengan begitu, PPN yang dibayarkan mengacu pada penghasilan serta pola konsumsi masyarakat. Sederhananya, pemerintah ingin masyarakat berpenghasilan tinggi atau golongan atas dapat memberikan kontribusi pajak lebih besar daripada masyarakat menengah ke bawah.